Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudiansa. Saya dari kelas TI 23A. Kelompok saya kelompok Mario. Nama saya 234167. Sini saya akan presentasikan soal statistika modul 2 dan modul 4. Tapi lu di rumah apa masih keluar ruang? Iya, Sini ada nama anggota kelompok saya. Yang pertama ketua Mario Tio, kedua Anggita Priyansa, Sil Muhammad Firman Faujan, Empat Rudiansa, yang terakhir Asep Ali Ajaji. Yang pertama di sini modul 2 yaitu uji normalitas. Yang pertama akan dibahas yaitu latar belakang, selanjutnya tujuan, objek penelitian, analisis dan pengolahan data, pembahasan, kesimpulan. Kalau orang yang video, Baik, sini latar belakang. Uji normalitas merupakan langkah penting dalam analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal dengan memanfaatkan Big Data dan Crosstab SPSS. Mahasiswa diharuskan mampu memahami karakteristik dasar data, bisa distribusi, kita mengetahui hubungan antara variabel kategori dengan cara yang sistematis dan visual. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami ukuran pemusatan dan penyebaran data, mampu mengelola serta menyajikan data dalam berbagai bentuk yang tepat, dan dapat menginterpretasikan hasil penelitian data secara akurat sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lalu untuk objeknya dalam penelitian ini adalah data antropometri dan karakteristik demografis individu yang meliputi jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Data dikumpulkan melalui pengukuran langsung dan kuesioner terhadap responden. Baik, di sini selanjutnya analisis dan pengolahan data. Untuk analisis pengolahan data yang dipakai yang pertama explore. Setelah data diinput pada halaman data view, pilihlah analis, lalu klik descriptive statis, lalu klik explore. Nah, pada form factor list isi variabel jenis, dan untuk form dependent list isi variabel usia, tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Setelah itu from plot, klik, lalu ada pilihan normality plot with test, di situ dicentang. Setelah itu from display, klik board. Setelah semuanya selesai, lalu klik OK. Baik, selanjutnya menggunakan Crosstab. Setelah data sudah diinput pada halaman data view, pilihlah analis, lalu pilih descriptive statis. Setelah itu pilih Crosstab, seperti gambar yang ada di sini. Setelah itu pada form kolom isi dengan variabel jenis kelamin. Untuk form row isi dengan variabel yang ingin dianalisis. Dalam hal ini isi dengan variabel usia. Lalu setelah itu klik pilih display clustered bar chart. Untuk dialog box statis scale dan format biarkan sesuai dengan default. Setelah itu klik OK. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Di bagian pembahasan ini yang pertama explore. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Dari hasil tersebut terlihat bahwa semua data yang diperoleh bersifat lengkap tanpa adanya data yang hilang atau missing. Kenapa? Karena hal ini ditunjukkan dengan nilai 0
pada kolom missing, baik dari segi nilai jumlah data maupun persentase. Dengan kata lain, tingkat kelengkapan data sudah mencapai 100%. Baik, selanjutnya descriptive explore. Untuk nilai responden laki-laki didapat rata-rata usianya adalah 19,85 tahun dengan standar errornya sebesar 0,249. Lalu untuk nilai squeness-nya sendiri sebesar min 0,472, menunjukkan bahwa distribusi usia yang sedikit condong ke kiri. Sedangkan untuk nilai kurtosisnya sebesar min 0,023, menunjukkan bahwa distribusi usia mendekati distribusi normal. Lalu selanjutnya untuk responden perempuan berkisar antara 18,93 hingga 19,92. Lalu untuk median usia perempuannya adalah 19 tahun. Untuk nilai squeness-nya yaitu 0,374. Nilai ini menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kanan. Sementara untuk nilai kurtosisnya yaitu sebesar min 2,800, mengindikasikan bahwa distribusi usia lebih gepeng dibandingkan distribusi normal. Baik, selanjutnya ada perhitungan manual squeness. Untuk mengetahui distribusi data tersebut normal atau tidak dapat ditentukan dengan mencari nilai rasio squeness yang nilai angkanya sudah ada di description. Yaitu laki-laki mendapat nilai squeness-nya itu statistik min 472 dengan standar errornya yang didapat sebesar nilai 616. Lalu untuk perempuannya mendapatkan nilai squeness statistik 374 dan standar errornya didapat sebesar 794. Lalu di sini ada perhitungannya di mana hasil squeness sama dengan squeness dibagi standar error of squeness. Untuk perhitungannya ada di gambar, itu pertama untuk laki-laki didapatkan min 0,76, dinyatakan distribusi normal. Untuk perempuan yaitu 374 dibagi 794, didapatkanlah 0,47, dinyatakan dengan distribusi normal. Jadi berdasarkan nilai rasio squeness dapat disimpulkan distribusi normal hal ini sesuai dengan rasio squeness dan kurtosis berada di antara minus 2 sampai 2. Maka distribusi data yang diperoleh adalah normal. Baik, selanjutnya itu crosstab. Crosstab yang didapat seperti di gambar, bahwa keekspresinya summary variabel usia dan jenis kelamin dari 20 responden yang datanya seluruhnya yaitu valid 100% tanpa adanya yang hilang. Lalu untuk usia jenis kelamin cross tabulation, usia 20 tahun merupakan kelompok usia dominan dalam data. Seperti bisa dilihat bahwa 20 lebih besar dari yang lainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada diagram crosstab. Responden laki-laki dan perempuan pada setiap kategori usia, yaitu dari 18, 19, 20, dan 21 tahun,
Bisa dilihat seperti di gambar. Untuk warna biru pada diagram menunjukkan jumlah responden laki-laki, sedangkan untuk yang warna hijau menunjukkan jumlah responden perempuan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada uji normalitas, di mana H0 data berdistribusi normal. Untuk H1 data tidak berdistribusi normal. Formulanya yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikannya yaitu 5%, atau sama dengan 0,05, di mana H0 ini bisa diterima jika nilai sig lebih besar dari nilai sig alfa, itu nilainya 0,05. Lalu untuk A1 bisa diterima jika nilai 0,024 lebih kecil dari nilai alfa, yaitu sebesar 0,05. Sig 0,024 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal untuk data jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan dengan tingkatan kepercayaan yang sama dan tingkat signifikan yang sama, HO diterima jika nilai 0,196 lebih besar dengan sig alfa yaitu 0,05. Lalu jika H1 diterima, nilai sig lebih kecil dari nilai alfa, itu 0,05. Di sini didapatkan sig 0,196 lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti itu. Atau dapat disimpulkan untuk data ini berdistribusi normal. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu di modul 4 untuk analisis korelasi dan regresi. Yang pertama dibahas itu adalah latar belakang, kedua tujuan, objek penelitiannya itu apa, analisis dan pengolahan data, pembahasan dan kesimpulan. Pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu analisis korelasi dan regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antar variabel dalam penelitian kuantitatif. Untuk korelasi digunakan mengukur kekuatan dan arah hubungan, sedangkan regresi bertujuan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar korelasi dan regresi, melakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS secara tepat, serta dapat menginterpretasikan hasil analisis dengan benar untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah data karakteristik fisik dan performa kerja individu yang meliputi jenis kelamin dan berat badan. Data ini diperoleh melalui kuesioner terhadap responden dalam
aktivitas olahraga dan biasanya tahapan berapa lama dalam satuan menit. Baik, di sini ada analisis pengolahan data. Yang dipakai itu ada 3. Yang pertama uji normalitas, uji korelasi, dan uji regresi. Untuk uji normalitas, yang pertama dilakukan itu klik menu analis, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik explore. Setelah itu masukkan variabel yang akan diuji normalitasnya ke kotak dependent list. Setelah itu aktifkan box normality plot with test dan klik continue, kemudian OK. Yang kedua, uji korelasi. Untuk uji korelasi ini pilih menu analis, terus klik correlate, terus pilih bivariate. Kemudian blok kedua variabel, setelah itu nama waktu olahraga dan waktu olahraga. Untuk variabelnya masukkan dalam box variabel, lalu aktifkan box version dan klik OK. Yang terakhir untuk uji regresi, klik analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Selanjutnya variabel berat badan masukkan dalam kotak dependent. Setelah itu variabel lama waktu olahraga masukkan dalam blok 1 of 1 dan klik OK. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama uji normalitas, yaitu H0 sama dengan berat badan mempengaruhi intensitas selama waktu olahraga. H1 sama dengan berat badan tidak mempengaruhi intensitas selama waktu olahraga. Untuk formulasinya itu H0 sama 0, H1 tidak sama dengan 0. Tingkat signifikan yang dipakai yaitu 5%, itu sama dengan 0,05. Diperolehlah kesimpulan dari hasil uji normalitas ini, yaitu bahwa H1 diterima karena sig 0,00 lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Maka H1 diterima karena sig totalnya lebih kecil nilai alfa, yang berarti dari analisis tersebut diperoleh H1 diterima, yaitu berat badan tidak mempengaruhi intensitas selama waktu olahraga. Baik, selanjutnya di sini ada uji korelasi yang didapat, yaitu HO. Tidak ada korelasi antara variabel waktu olahraga dengan lambang X dan berat badan dengan lambang Y. Untuk HA ada korelasi antara variabel waktu olahraga dilambangkan dengan X dan berat badan dilambangkan dengan Y. Dari uji korelasi yang didapat dengan tingkat signifikan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa HO diterima karena sig 0,597 lebih besar dari nilai alfa, itu 0,05, dan R hitungnya itu min 0,126 lebih kecil dari R tabel, yaitu 0,4438. Maka tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Untuk Pearson correlation yang bernilai min 0,126, berarti data tidak ada korelasi karena tidak ada dalam range nilai yang ditetapkan pada metode Pearson correlate. Lalu hasil uji correlate ini termasuk searah karena ada Pearson correlate, lalu waktu olahraga dan berat badan searah. Ingat, di sini ada uji regresi mode summary,
yaitu yang didapat untuk tingkat hubungan variabel X terhadap Y memiliki nilai sebesar 1,6% dengan cara nilai R square dikali 100. Bisa dilihat dari gambar ada di sini, yaitu nilai square-nya 0,016, maka dikalikan dengan 100 didapat 1,6%. Nilai R sama dengan 0,126, ini berarti bahwa korelasi antara variabel X dan Y adalah 0,126. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada uji regresi ANOVA yang didapat, yaitu HO sama dengan persamaan garis tidak bisa digunakan untuk prediksi. Selanjutnya HA sama dengan persamaan garis bisa digunakan untuk prediksi. Untuk HO, sig lebih besar dari nilai alfa atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka persamaan garis tidak bisa digunakan untuk prediksi. Untuk nilai HA sama dengan sig lebih kecil daripada nilai alfa atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan garis ini bisa digunakan untuk prediksi. Itu keputusan uji karena sig. Untuk keputusan uji sig 0,597 lebih besar dari nilai alfa itu 0,05 dan F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi dengan tingkat signifikan 5% diperoleh kesimpulan bahwa HO diterima, maka persamaan garis tidak bisa digunakan prediksi. Baik, yang terakhir yaitu uji regresi koefisien. Pada uji regresi koefisien yang didapat bisa diasumsikan seseorang berolahraga selama 10 menit. Maka berat badannya dapat diprediksi menggunakan persamaan regresi tersebut. Persamaan garisnya yaitu dengan perhitungan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Yaitu dengan nilai A-nya 65,502 ditambah nilai B-nya min 0,074 dan nilai X-nya yaitu 10. Maka didapatlah nilai 64,762. Jadi jika seseorang berolahraga selama 10 menit, maka berat badannya dapat diprediksi sebesar 64,762 kg. Jadi kesimpulan dari dua model ini yaitu uji normalitas membantu menentukan apakah data distribusi normal, sedangkan analisis korelasi dan regresi digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Dengan bantuan SPSS, maka mahasiswa mampu mengolah data, memeriksa distribusi, serta menganalisis dan memprediksi hubungan antara variabel secara tepat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, sekian dari pembahasan modul 2 dan modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.